Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanuri Rahmas. Saya angkatan 2018 Teknik Pertanian, di mana di sini saya akan mengerjain tugas dari mata kuliah Teknik Pasca Panen Tanaman Pangan. Baiklah, penanganan pasca panen kacang tanah atau Arsis Hypogil. Gambaran umum kacang tanah. Kacang tanah merupakan salah satu sumber protein nabati yang cukup penting di Indonesia dalam pola menu makanan di masyarakat. Yang pertama, upaya peningkatan produksi kacang tanah, yaitu terbagi 4. Yang pertama, memperluas areal panen. Memperluas areal panen merupakan faktor memberi peluang terbesar dalam upaya peningkatan produksi. Beberapa kegiatan dalam upaya penelusuran areal panen adalah sebagai berikut, yaitu ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan peningkatan intensi penanaman. Yang kedua, adanya peningkatan produktivitas. Yang ketiga, menekan senjang hasil. Yang keempat, menekan kehilangan hasil. Di mana di sini saya akan menjelaskan meningkatkan produktivitas. Upaya meningkatnya produktivitas adalah dengan menggunakan varietas unggul yang berpotensi hasil tinggi. Upaya ini dapat dicapai bila penanaman diikuti dengan penerapan komponen teknologi produksi secara efektif, efisien, dan benar. Yang ketiga, menekan senjang hasil. Perbedaan real atau nyata, tingkat hasil yang diperoleh petani dibanding hasil dempet atau penelitian dikategorikan sebagai suatu senjang hasil. Makin besar perbedaan tersebut, maka makin besar pula senjang hasil yang terjadi. Yang keempat, menekan kehilangan hasil. Saat panen yang tidak tepat dengan cara yang tradisional merupakan salah satu penyebab utama banyaknya hasil polong kacang tanah yang hilang dan diperkirakan dapat mencapai 10-15%. Untuk itu, apabila panen dilakukan dengan cara yang saat yang tepat serta ditunjang oleh alat mesin pertanian atau alat sintan, maka kehilangan hasil tersebut dapat ditekan minimal menjadi sekitar 5%. Penggunaan alat perontok polong kacang tanah merupakan salah satu upaya untuk menekan kehilangan hasil. Varietas kacang tanah. Adi Sarwanto 2005 menjabarkan varietas kacang tanah, baik varietas lokal maupun varietas unggul. Yang umum ditanam adalah tipe Spanish yang dicirikan oleh berbiji 1-2. Walaupun demikian, juga masih ada kacang tanah yang ditanam dengan tipe Valencia yang dicirikan dari polong berbiji 3-4. Sedangkan di daerah subtropis kebanyakan termasuk tipe Virginia. Adapun perbedaan morfologi ketiga tipe tersebut disajikan pada tabel. Bisa dilihat pada tabel berikut. Baiklah, manfaat kacang tanah. Kegunaan polong kacang tanah sangat beragam, antara lain dapat dikonsumsi setelah direbus atau dipanggang atau roasted. Kulit polong merupakan produk samping dari polong kacang tanah. Kulit polong ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar, bahan pembenah tanah, atau diproses sebagai bahan campuran pembuatan papan hardboard. Kandungan gizi kacang tanah. Woodruff 1997 dalam Zahara 2013 menyatakan bahwa komposisi gizi kacang tanah bervariasi tergantung varietas, tipe tanah, daerah tumbuh, pemeliharaan, pematangan atau umur panen, lingkungan penyimpanan, dan faktor-faktor lain. Berdasarkan kandungan gizi kacang tanah dapat dilihat pada tabel. Permasalahan kacang tanah. Dari segi produktivitasnya, Indonesia dinilai masih rendah, yaitu hanya sekitar 1,0 ton per hektar. Tingkat produktivitasnya hasil yang dicapai ini baru separuh dari potensi hasil real apabila dibandingkan dengan USA, China, dan Argentina yang sudah mencapai lebih dari 2,0 ton per hektar. Perbedaan tingkat produktivitasnya ini sebenarnya bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan teknologi produktivitas yang sudah diterapkan petani, tetapi juga karena adanya pengaruh faktor-faktor lain. Di antaranya ialah sifat atau karakter agroklimat, intensitas, dan jenis hama penyakit varietas yang ditanam,
umur panen, serta cara usaha taninya. Dari hasil penelitian menunjukkan potensi biologis tertinggi tingkat produktivitas kacang tanah yang pernah dicapai di Indonesia adalah antara 3,0 sampai 4,5 ton per hektar. Tahapan kegiatan panen dan pasca panen kacang tanah. Yang pertama ada panen. Panen terdiri dari dua, yaitu penentuan saat panen dengan cara panen. Kalau penentuan saat panen, yaitu terlalu cepat atau terlalu lambat panen dapat berpengaruh terhadap kuantitas maupun kualitas polong yang dipanen. Secara visual, kacang tanah yang telah memasuki fase untuk fisiologi ditandai oleh banyaknya daun yang telah berubah warna dari hijau menjadi kuning. Sedangkan cara panen, umumnya panen dilakukan secara manual, dicabut dengan tangan. Cara ini memerlukan banyak tenaga kerja, mencapai 30-40 orang per hektar. Agar mudah dicabut dan jumlah polong yang tertinggal di dalam tanah sedikit, maka perlu dilakukan pengairan 2 atau 3 hari sebelum panen, khususnya pada sawah irigasi. Yang kedua ada pasca panen. Pasca panen yaitu terdiri dari perontokan polong, pengeringan polong, sortasi, pembijian, dan penyimpanan. Perontokan polong itu setelah dicabut, polong segera dirontokkan. Sebagai besar perontokan masih dilaksanakan secara manual dengan tangan di lapang. Kalau pengeringan polong setelah dirontokkan perlu dikeringkan selama beberapa hari sebelum diproses lebih lanjut atau dijual. Pengeringan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengeringan secara alami dan pengeringan secara mekanis. Kalau pengeringan secara alami itu dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Kalau pengeringan secara mekanis dapat dilakukan dengan menggunakan batch dryer dengan menggunakan suhu 35-45 derajat Celcius. Selanjutnya sortasi. Sortasi setelah kering, polong kacang tanah dibersihkan dari tanah dan kotoran lainnya, kemudian dilakukan sortasi. Tujuan sortasi adalah memisahkan polong-polong tua berisi dari polong-polong yang kurang berisi atau sakit. Yang keempat, pembijian. Pembijian dapat dilakukan tergantung pada tujuan proses penjualan yang dilakukan. Bila akan dijual untuk polong rebus atau polong garing, maka pembijian tidak perlu dilakukan. Penyimpanan. Penyimpanan ada dua, yaitu bentuk penyimpanan dalam bentuk polong dengan penyimpanan dalam bentuk biji. Kalau penyimpanan dalam bentuk polong biasanya dilakukan oleh petani yang untuk dijadikan benih atau oleh penebas untuk dijual saat harga lebih menguntungkan. Kalau penyimpanan dalam bentuk biji yang disimpan untuk tujuan benih harus berkadar air sekitar 7-8%. Alat dan mesin pasca panen kacang tanah. Yang pertama, alat mesin perontok polong kacang tanah Hidayat 2005. Dan alat yang kedua, alat mesin pengupas kulit polong kacang tanah Hidayat 2005. Yang ini alat mesin sortasi biji kacang tanah Hidayat 2005. Dan ini standarisasi mutu kacang tanah, bisa dilihat yaitu uraian persyaratannya dengan urea. Ada tabel dari Departemen Pertanian dalam Adi Sarwanto 2005. Ada juga dari Departemen Pertanian dalam Adi Sarwanto 2005. Ini kacang tanah, ini polong. Yang di atas polong, yang di bawah kacang tanah. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.